saudaraku sekalian yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online ya atau secara daring pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pelajaran atau kegiatan pembelajaran daring. Yaitu yang pertama, oleh karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, maka terutama untuk absensi ya, diperhatikan ya. Untuk absensi itu nanti dilaksanakan oleh admin sekolahan, yaitu Ibu Parikah ya. Yang pertama, yang kedua nanti supaya tahu ya, supaya tahu saya mengerti Anda itu mengikuti kegiatan KBM pada pagi hari ini, maka nanti setelah Anda melihat YouTube ya, maka Anda diwajibkan untuk mengisi kolom komen ya di atas atau di bawah YouTube ya. Jadi setelah selesai nanti diisi kolom komennya, sehingga saya tahu bahwa yang mengisi kolom komen berarti sekaligus Anda mengikuti kegiatan belajar mengajar, atau paling tidak melihat ya, atau mengikuti YouTube saya ya. Ya, jadi yang tidak mengisi kolom komen atau komentar berarti saya anggap Anda tidak mengikuti kegiatan KBM pada hari ini, atau saya anggap Anda tidak masuk dan saya ya. Nah itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tolong nanti setiap Anda melihat tayangan YouTube itu betul-betul Anda perhatikan ya. Kalau tidak mengerti atau kurang paham, bisa Anda ulangi lagi YouTube-nya, atau kalau misalkan tidak paham juga, nanti ada sesi tanya jawab ya, pertanyaan ya, itu. Mungkin sedikit pembukaan dari saya ya. Nah, selanjutnya untuk hari ini ya, kalian kelas 10 IPA itu kebetulan wali kelas saya ya, wali kelasnya saya ya, jadi Bapak Sunaryo. Nah, untuk materi pertama itu mengenai eksponen ya. Eksponen itu artinya bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Nah, jadi kalau bilangan berpangkat itu sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Waktu Anda di SMP itu sudah ada semacam pengenalan gitu ya, sudah dipelajari mengenai bilangan eksponen atau bilangan berpangkat ya. Maka untuk lebih jelasnya kamu perhatikan ya, saya jelaskan di papan tulis ya. Nah, kita lanjutkan, kita mulai menjelaskan ya, yaitu masalah eksponen ya. Eksponen ya, atau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya adalah bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Nah, untuk lebih menyingkat waktu untuk mempelajari eksponen itu ada beberapa rumus yang harus Anda hafalkan ya, harus Anda pahami. Yaitu yang pertama mengenai rumus perkalian. Yang pertama yaitu bisa kita tulis A dipangkatkan M kali A dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi di sini kamu lihat syaratnya pokoknya harus sama. Nah, pokok itu bilangan yang dipangkatkan ya. Pokoknya A, kemudian pangkatnya M dan N. Kalau apabila pokoknya tidak sama, berarti tidak bisa dijumlahkan. Misalkan A pangkat M kali B pangkat N, dan tidak bisa ini. Jadi pokoknya harus sama ya. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan perkalian, berarti pangkat ditambah sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang pertama ya. B,
Kemudian yang kedua penjumlahan, maaf ya. Yang kedua adalah pembagian. Nah, pembagian bisa kita tulis A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, jadi diperhatikan ya. Ini tadi kali terus bagi ya. Prinsipnya sama yaitu pokoknya sama. Kemudian dipangkatkan M dan N dibagi. Nah, kalau dibagi dikurangkan pangkatnya. Tadi kalau kali ditambah, kalau dibagi menjadi A pangkat M dikurang N. Itu rumus yang kedua. Ya, nomor 3 tadi perkalian ya, perkalian apabila pokoknya tidak sama dipangkatkan N. Ya, dalam kurung A dikali B kurung tutup pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi ya yang ketiga ya. Yang keempat itu pembagian. Ya, pembagian ya. Dalam kurung A per B atau A dibagi B pangkat N itu sama dengan ya A pangkat N per atau dibagi B pangkat N. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 5 ya. Nah, nomor 5 itu adalah A ya dipangkatkan N atau dipangkatkan M ya. Kemudian dalam kurung dipangkatkan N itu sama dengan, nah berarti pangkatnya dikali nanti sama dengan A pangkat M kali N. Nah itu ya, kita lanjutkan di samping ya. Nah kemudian yang ke-6 ya, nomor 6 itu A dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya setiap bilangan apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1 ya, kecuali A-nya ya tidak boleh sama dengan 0 ya, itu. Kemudian nomor 7 A pangkat min N itu sama dengan 1/4 A pangkat N dengan syarat A tidak boleh 0 ya. Atau yang 8 ya, 1/4 A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N tahu
pangkatnya dikurangi, berarti menjadi 8 pangkat 6 dikurang 2 atau sama dengan 8 pangkat 4. Nah dia. Dan yang C berkaitan dengan rumus nomor 3 dalam kurung 2 ya kali 3 pangkat 2 ya, itu berarti hasilnya ya 2 pangkat 2 dikali ya 3 pangkat 2 ya, itu ya. Kalau mau kamu selesaikan ya diselesaikan ya, selesaikan berarti 2 pangkat 2 ya 4 dikali 3 pangkat 2 9, hasil akhirnya adalah 36 ya. Dan yang nomor D itu berkaitan dengan contoh yang nomor 4 yaitu pembagian yang ada pangkatnya ya. Jadi misalkan dalam kurung 2/3 kurung pangkat 2. Nah berarti sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 atau sama dengan 4/9. Nah ini hasil akhir ya. Nah kita lanjutkan contoh E ya. Contoh E berkaitan dengan rumus nomor ya 1 nomor 5 ya. Berarti kamu perhatikan rumus nomor 5 ya. Jadi contohnya misalnya di sini 5 pangkat 3 kurung pangkat 2 ya. Jadi kalau ada bilangan dipangkatkan, kurung dipangkatkan lagi di luar kurung, berarti dikalikan pangkatnya sama dengan 5 ya 3 kali 2 atau 5 pangkat 6. Nah itu ya, itu E ya. Kemudian contoh berikutnya F. F berkaitan dengan rumus nomor 6 ya. Diperhatikan nomor 6 itu rumusnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0 ya. Contohnya misalkan 5 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi saya ulangi, apapun bilangannya kecuali 0 apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1 ya. Itu rumus yang ke-6 ya. Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu G ya, itu berkaitan dengan rumus nomor 7 yaitu ini ya, nomor 7 A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0 ya. Contohnya ya, jadi misalkan 6 pangkat min 2 ya, maka nih 6 pangkat min 2 itu nanti menjadi penyebut tapi pangkatnya berubah positif menjadi 1/6 pangkat 2 ya. Atau kalau kita hitung ya 1/36 kalau kita hitung ya. Nah kemudian yang terakhir ya, A berkaitan dengan rumus nomor 8 ya. Apabila ada soal 1/3 pangkat min 2 maka 3 pangkat min 2 itu posisinya penyebut, pangkatnya min. Nah nanti bisa menjadi pembilang, pangkatnya berubah menjadi positif menjadi 3 pangkat 2 atau 9. Nah ini beberapa contoh yang berkaitan dengan 8 rumus tadi ya, itu menjadi dasar daripada eksponen atau perpangkatan. Nah nanti apabila ada yang ditanyakan, nah dan nanti ada sesi pertanyaan. Nah sekian dulu dari saya ya, untuk sementara ini kamu pahami dulu, kamu pelajari dan nanti ada soalnya ya. Terima kasih dulu. Ya jadi anak-anak, kamu tadi sudah saya jelaskan melalui YouTube mengenai apa itu pengertian dari eksponen dan beberapa rumus. Ada 8 rumus yang harus Anda pahami, harus Anda hafal, dan sudah saya kasihkan beberapa contoh. Nah kemudian nanti setelah ini
ya ada soal. Nah, soal itu dari buku paket ya, beberapa lembar buku paket yang di situ berisi rumus ya. Rumus yang tadi ya, berisi rumus, kemudian ada contoh yang lain. Kemudian ada soal-soal. Nah, soal-soal tadi atau nanti ada di halaman paling akhir soalnya, itu nanti wajib kamu kerjakan untuk kegiatan pekerjaan rumah. Ya, untuk pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah nanti tekniknya begini ya. Ini ya begini. Jadi nanti Anda kerjakan di rumah, saya beri waktu 2 hari. Saya beri waktu 2 hari ya. Jadi hari ini kan tanggal 21 ya. 21. Nah, berarti nanti kamu 21 itu hari Selasa, kamu kumpulkan terakhir hari Kamis tanggal 23 jam 17.00 atau jam 5 sore. Nah, nanti pengumpulan soal dilakukan secara kolektif atau dikumpulkan di temanmu ya. Nah, nanti sudah saya tunjuk temanmu ya, salah satu temanmu kalau nggak salah namanya Saniah ya, Saniah kalau nggak salah ya. Rumahnya itu di dekat Polsek atau di dekat koperasi. Itu nanti kamu kumpulkan di situ. Kemudian nanti temanmu itu mengumpulkan di tempat saya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu penilaian bukan hanya dari tadi, bukan dari PR aja. Penilaian dari kamu tingkat kehadiran atau absensi. Tadi sudah yang pertama sudah saya jelaskan bahwa selain Anda di absen di admin sekolah itu Bu Farika. Nah, tadi pertama sudah saya jelaskan kamu wajib mengisi kolom komen ya. Setiap selesai kamu menyaksikan penjelasan dari saya dari YouTube tadi, langsung diisi kolom komennya, muncul kamu anggap atau saya anggap kamu sudah mengikuti KBM secara online hari ini. Nah, tapi kalau kosong, saya anggap Anda tidak mengikuti KBM hari ini. Harus Anda memberi alasan mengapa tidak mengirim, atau masalah sinyal atau masalah bagaimana, harus ada kejelasan. Nah, jadi ada 2 itu ya. Nilainya nanti nilai PR sama nilai kegiatan sama nilai absensi ya. Nah, tunggu sebentar ya, sebentar lagi akan saya share lembaran buku paket sama soal untuk PR ya. Sekian dulu ya.